Sahabat Indonesia, hidup adalah sebuah perjalanan. Itu sebabnya kita harus selalu melihat ke depan, karena kesanalah kaki kita ini terayun, melangkah mengikuti irama kehidupan. Kita semua memiliki impian dan juga harapan yang tersimpan di dalam dada, menari-nari indah di dalam angan-angan, itu pun letaknya ada di depan. Kita harus melangkah maju, berjuang untuk mewujudkan. Semua alur kehidupan mengalir melewati garis waktu, menitinya langkah demi langkah, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai kita tiba di masa depan. Engkau dapat menjadikannya lebih indah bila pada masa depan engkau juga sematkan sebuah tujuan. Waktu akan terus berjalan, tak dapat engkau menghentikan, walau hanya sedetik jua. Engkau memang memiliki hari, tetapi tak pernah engkau bisa menguasai. Engkau hanya mampu menjalani tanpa bisa mencegahnya untuk pergi. Hari yang kau miliki sekarang ini pastilah akan segera meninggalkanmu pergi, seiring dengan berjalannya sang waktu. Hari ini akan menjadi hari yang akan berlalu, kita menyebutnya kemarin, dan bila kemarin akan terus berlalu, itu pun akan segera menjadi masa lalu. Engkau akan dilupakan oleh sang waktu. Takkan ia kembali kepadamu sehebat apapun engkau menjagainya, karena waktu tak pernah benar-benar menjadi milikmu. Waktu yang ada di depan akan segera menghampirimu sejauh apapun ia berjarak darimu. Langkahnya tetap, iramanya mantap, waktu tak pernah ragu untuk datang kepadamu, lalu setelah itu ia akan segera pergi darimu. Karena itu ingatlah bahwa esokmu akan juga menjadi hari ini, dan hari ini akan menjadi hari yang takkan pernah engkau temui lagi. Karena itu mengapa harus terpaku kepada masa lalu? Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Sahabat Indonesia, sehebat apapun masa lalu, ia akan betul-betul berlalu dari kehidupanmu. Seindah apapun masa lalu, ia akan tinggal hanya sebagai sebuah kenangan yang tak lagi dapat kau genggam. Begitu juga sebaliknya, seburuk apapun masa lalumu, ia hanyalah sebuah masa di waktu itu. Seburuk apapun masa lalu, ia akan pergi jauh meninggalkanmu. Itu sebabnya engkau tak bisa membanggakan masa lalu atau mengutukinya. Semua akan ditelan oleh sang waktu. Di tanganmu, kini yang ada hanyalah hari sekarang ini. Engkau harus mengisinya dengan kisah indah sebagai bekal hidupmu di hari nanti saat keabadian datang menghampiri. Jika ada orang yang memperbincangkan masa lalumu, seakan itu adalah masa kinimu, biarkanlah, sebab bukankah engkau sudah tak lagi ada di masa itu. Tak usah engkau meradang, sebab engkau ada di masa yang sekarang. Sibukkanlah dirimu menjemput impian di masa depan. Bermurah hatilah sedikit kepadanya, biarlah ia terhibur dengan halunya, menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun juga engkau perlu berbelas kasih kepadanya. Tetapi engkau lupakanlah masa lalu seperti masa lalu telah melupakanmu. Masa lalu hanyalah sebuah kenangan, tetapi masa depan adalah sebuah harapan. Masa lalu tak akan pernah lagi datang, karena itu berfokuslah kepada masa depan. Untuk masa lalu tak ada yang dapat engkau lakukan. Ia hanyalah bagian dari sejarah kehidupan yang akan dikenang sebentar, lalu akan segera dilupakan. Tetapi untuk masa depan,
masih banyak yang bisa engkau perjuangkan. Untuk semua kesalahan, tak dapat engkau membuat sebuah perubahan. Serahkanlah kepada Sang Waktu yang akan segera menelannya, lalu tak seorang pun nanti akan mempedulikan. Tetapi untuk masa depan, engkau masih dapat mengukir indahnya kehidupan, karena hari depan adalah sebuah kesempatan. Hari depan pastilah jauh lebih berharga daripada semua masa yang silam. Tetapi ingatlah juga bahwa hari depanmu nanti akan juga berlalu seperti semua hari-harimu. Engkau harus menghargai hari-harimu, tetapi janganlah memujanya, karena semua itu akhirnya juga akan berlalu. Hartamu yang terindah sebenarnya bukanlah sang waktu, karena sejatinya itu hanyalah sebuah sarana untuk engkau mengisi hari-harimu dengan sesuatu yang indah dan berharga. Hartamu yang sesungguhnya adalah Dia Sang Pencipta waktu, Dia Sang Pemilik kehidupan ini. Kesanalah sesungguhnya kehidupan ini sedang menuju, dan sang waktu hanyalah akan menghantarkanmu. Karena itu, isilah hari-harimu dengan Tuhanmu. Berjalanlah bersamanya, alamilah semua kebaikannya, pahamilah semua kehendaknya, rencananya pastilah indah bagimu. Bersama Tuhanmu, engkau akan diantarnya menembus sang waktu, membawamu tiba di keabadian surga. Isilah hari-harimu dengan kasih kepada sesama, tebarkanlah kebaikan, biarkanlah sesamamu juga mengenal dan ikut merasakan indahnya kasih Tuhan. Buanglah segala dendam, amarah, dan juga kesakitan. Biarlah semua itu musnah seiring dengan lenyapnya sang waktu. Bukankah Tuhan sejatinya Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang? Seperti Tuhan menyayangimu, begitu juga Tuhan menyayangi sesamamu. Jadikanlah hidupmu indah dengan semangat. Jadikan hidupmu berharga dengan cinta. Jadikan hidupmu semarak dengan kebaikan. Jadikan hidupmu bermakna dengan karya. Suatu hari nanti, ketika engkau tiba pada keabadian, terbuka bagimu pintu surga, dan engkau akan disambut dalam hangatnya pelukan kasih Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus maksudkan sebagai hadiah yang memanggil kita semua untuk melupakan saja masa lalu. Sebab bahagiamu di surga jauh lebih berharga. Tak dapatlah engkau membandingkan dengan semua bahagia di dalam dunia. Sebab bahagiamu di surga takkan pernah lalu darimu. Bahagia seperti itu hanya dapat engkau temui di dalam Yesus Tuhanmu. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa Bagi Tuhan